begitu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu luar biasa bagi kami. Tuhan begitu mengasihi kami dengan segala keberadaan kami yang terbatas. Tuhan begitu mencintai kami dengan segala keberadaan kami yang tak terlalu baik. Tapi kami percaya Tuhan bahwa karya-Mu itu selalu mengerjakan hal yang luar biasa buat kami. Tuhan, hari ini kami mau bicara tentang no baper, tapi berkarakter. Tuhan, aku percaya ketua pemuda kami memilih ini karena ada sesuatu hal yang memang Tuhan mau sampaikan di tengah-tengah kami, khususnya buat anak-anak muda yang gampang sekali baper. Tuhan, kami juga berdoa biarlah firman yang Hamba-Mu sampaikan menjadi berkat buat kami semua. Bagi Hamba-Mu juga yang memberitakannya tidak hanya sekedar slogan, tapi betul-betul juga menjadi praktek hidup. Tuhan, kami mau berdoa biarlah setiap hati menjadi hati tanah yang subur untuk ditanami firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berdaun, berbunga, dan berbuah lebat. Kita semua setelah firman-Mu katakan amin. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita berdoa. Oke, shalom semua. Shalom. Iya, puji Tuhan ya. Ya, jadi makasih dulu nih buat hambanya, ketua kita yang sudah kasih kesempatannya buat Om untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, semua katakan no baper. No baper. Semua no baper. No baper. Baper nggak usah dijelaskan dulu, jelas tahu ya. Artinya apa tuh? Terlalu terbawa dengan perasaan. Iya. Oke. Nah, ada dua perikop nanti yang Om coba sodorkan kepada anak-anak sekalian untuk kita pelajari malam hari. Ya, bagaimana supaya kita memahami ini ya. Ada dua perikop yang sangat mewakili cerita ini. Satu ayat dulu, coba buka dulu Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-13. Ya. Matius pasal 26 ayat yang ke-6 sampai dengan 13. Mari berdiri dulu anak-anak sekalian. Ini direkam ya? Enggak di live ya? Enggak live stream. Live ya? Oke, kita nanti saya baca ayat 6, nanti adik-adikku semua bisa baca ayat yang ke-7 nanti bergantian kita ya. Oke. Demikian Matius 26 ayat yang ke-6 sampai dengan 13. Yesus diurapi perikop di atas. Ketika Yesus berada di Betania, dia di rumah Simon si Kusta. Ada 3. Yang pertama Matius itu seorang yang cerdas ya. Lukas itu dokter. Matius itu seorang yang berilmu karena dia pemungut cukai. Berarti dia punya intelijensia yang sangat bagus. Dia memiliki penelitian lebih teliti. Ya. Lalu Markus juga menuliskan hal yang sama. Tapi di kitab Markus, kalau di kitab Matius tadi semua orang menjadi pusar, tapi kalau di kitab Markus dia bilang salah satu orang jadi pusat lalu mempengaruhi yang lain. Oke ya, sampai di sini dulu. Ada yang hari ini? Katakan no baper. No baper. Katakan no baper. No baper. Di peristiwa itu ada seorang wanita yang ingin sekali melayani Yesus dengan segala kekayaan kalau menurut Om seperti itu. Karena zaman itu minyak narwastu itu 300 dinar itu sama dengan kurang lebih upah 1 tahun kerja. Ditabung lalu beli minyak narwastu. Dan minyak narwastu itu adalah minyak yang dipakai oleh pejabat-pejabat, oleh para bangsawan pada waktu itu. Itu minyak yang mahal. Sampai di sini dulu ya. Jadi ada seorang wanita datang kepada Yesus, ingin melayani Yesus dengan minyak, dengan hartanya dia, malah di ayat yang lain berkata dia menyekah dengan rambutnya. Oke, sampai di sini. Tenang, anak-anak, tolong saya mau coba bahasakan sangat sederhana supaya Anda bisa mengikuti ini.
Di tengah-tengah pelayanan yang begitu murni, di tengah-tengah pelayanan yang begitu murni, bersemangat, tanpa memikirkan untung rugi, ingat ya, ini wanita melakukannya dengan hati yang sangat murni. Nggak ada dong, pingin minta imbalan, nggak ada. Karena pada waktu itu kamu mesti tahu, Yesus pada waktu itu belum dipermuliakan, belum. Di mata orang, dia hanya seorang anak tukang kayu yang hilir mudik ke sana kemari dengan pengikut-pengikut orang-orang rendahan, orang-orang bawahan. Ya seperti Petrus ya, yang tukang apa itu, nelayan itu ya. Ya seperti Yudas Iskariot, ya orang-orang licik itu. Iya seperti itu pengikutnya. Lalu mereka hilir mudik di jalan-jalan. Lalu Simon si Kusta, ditulis Simon si Kusta, perhatikan. Pada zaman-zaman Simon si Kusta ini orang kaya. Disematkan kata si Kusta supaya kamu mengerti. Orang kusta tidak boleh bergaul dengan orang lain. Tapi karena ada duit, orang bisa kumpul. Oke, kamu lihat di sini ya. Zaman itu tidak boleh orang kusta bergaul dengan orang lain, karena kusta itu penyakit yang terkutuk. Tapi karena dia ada uang, maka orang kumpul. Dalam kesempatan itu pun dia mau show off. Aku mau undang ini dulu nih, lagi tenar nih, lagi viral nih. Boleh dong kita ajak makan. Oke dong. Lalu pada waktu itu banyak orang hadir di situ, dan Alkitab mencatat itu kumpulan para pria sebenarnya. Tapi ada wanita nyempil Maria. Ya, kita para teolog, ya kita banyak ya, ada namanya kita ilmu hermeneutika ya, itu ilmu tafsir ya. Hermeneutika ilmu ya tafsir ya. Homileutika ilmu berkhotbah, cara kita berkhotbah. Kita berpikir wanita ini yang mengurapi kaki Yesus itu, ada sebagian orang mengatakan bahwa ini adalah Maria, adiknya, kakaknya Marta, yang punya Lazarus, Marta dan Maria. Karena lihat Betania itu tempat tinggal mereka. Itu satu pemikiran ya. Nah, tapi kalau kita telisik lebih jauh, kalau itu Maria, ingat ya, Maria itu, Marta itu, Lazarus itu orang berada, orang kaya. Karena dari mana datanya? Karena mereka suka undang Yesus makan di rumahnya. Ya, jadi kalau mau ganti firman pelan-pelannya, mulai membuka kasih saudara. Ini si perempuan ini, kenapa orang jadi gusar? Lihat. 300 dinar. Nanti di ayat yang lain itu ditulis upah setahun kerja. Tolong lihat di sini, perhatikan. Saya mau kasih info yang bagus lagi. Kalau itu Maria, kakaknya Marta, tidak perlu ditulis 300 dinar. Karena untuk orang kaya, nilai nominal uang nggak perlu. Si Kusta itu, siapa tadi namanya? Simon si Kusta, kan nggak ditulis berapa dia keluarkan uang untuk sambut makan Yesus. Nanti di sini ya. Jadi dapat dipastikan kemungkinan lebih mendekati ini wanita yang kedapatan ditangkap melacur siang-siang yang dibawa ke Yesus. Oke? Dasarnya apa? Ada nanti satu statement di ayat yang lain. Yesus pernah ngomong begini. Ada 2 orang menghadap Tuhan di bait Allah. Kembali dibicara tentang, tolong ikuti ya supaya lengkap ya. Ada 2 orang datang ke bait Allah, menghadap Allah. Lalu satu orang dengan pomah berkata begini, aku bersyukur Tuhan. Ada 2 orang, satu ahli Taurat, satu lagi orang pemungut cukai. Ini berkata begini, aku bersyukur Tuhan, aku tidak seperti pemungut cukai itu. Aku bukan pemalu, aku bukan berzina, aku puasa 2 kali seminggu, aku membayar perpuluhanku. Ya, aku bersyukur tidak menjadi orang seperti itu.
berdosa. Aku tidak pantas untuk menghadap Engkau. Lalu Tuhan bilang begini, siapakah dari dua orang ini yang pulang dibenarkan oleh Tuhan? Lalu dia tutup dengan satu statement begini. Om gak usah buka ayatnya ya, saya buka cerita karena itu untungnya kalau kita baca firman. Kalau kita udah baca itu, kita semua dari itu cerita. Lalu timbul satu statement yang mengatakan begini. Karena semua orang nanya kan, lalu orang jawab, menurut kalian siapakah dari kedua orang itu dibenarkan? Maka mereka berkata, pemungut cukai. Benar katamu, kata Tuhan. Kenapa? Karena orang yang lebih banyak diampuni dosanya akan lebih banyak berbuat kasih. Oke? Statement Om tentang bisa menuju kepada wanita yang kedapatan inilah pelaku minyak narwasta. Karena bagi dia waktu itu dia kedapatan berzina, lalu dia dibawa ke halayak ramai, lalu diminta sama Tuhan Yesus hukuman yang cocok buat dia, lempari paku batu kan ya. Lalu Yesus sampai dilakukannya supaya di antara kamu tidak berdosa, lempari dengan lebih tinggi. ya. Lalu Yesus menulis di tanah. Lalu mereka pulang satu persatu dengan kata lain. Yesus bilang sama dia, kemana mereka semua? Tidak ada kayak hukum engkau? Lalu apa kata Maria? Apa kata wanita itu? Karena di sini kan gak ditulis namanya Maria. Benar ya? Enggak ada tuh. Lalu Yesus jawab keren banget. Aku pun tidak menghukum engkau. Yang pantas melempar wanita pakai batu itu ya Yesus. Yesus tidak pernah melakukan dosa. Alkitab mencatat itu, di Efesus mencatat itu, di Filipi dicatat itu, di Mazmur dicatat itu, di Yesaya pun dicatat itu. Dia seperti domba yang keluh, domba yang tak bercela. Makanya darahnya bisa menembus kita. Kan begitu. Kalau darah orang berdosa nggak bisa menembus kamu, nggak ada gunanya karena sama-sama nilainya. Clear sampai di sini ya. Sampailah kita pada kesimpulan bahwa ini adalah wanita yang kedapatan berzina. Lalu dia akan berkata, dari wanita ini diusir 7 roh jahat. Oke? Makanya baca dari 4 Injil itu. Karena 4 Injil ini menceritakan tentang dia, tapi secara spesifik Markus dan Matius. Oke, katakan jangan baper. Kamu katakan jangan baper. Jangan baper. No baper. No baper. Tapi berkarakter. Wanita ini ada banyak dasar untuk baper. Dengar, kan harta kue. Kalau anak-anak di sini, kan uang kue, kan hasil keringan kue. Serah kue dong. Gua mau buang kemana? Serah kue dong. Terus urusan lu pada apa? Bukan gak ada urusan sama lu pada. Ini kalau bahasa Betawinya. Iya dong. Bukan gak ada urusan apa-apa lu. Secara ini kan hasil keringan gue. Dan asal lu tahu aja, mohon maaf ya, anak-anak sekalian. Gak apa-apa ya anak-anak. Tubuhku yang ku kasih untuk dapat minyak ini. Kamu ngerti itu? Saya tidak suka dengan orang suka menghakimi. Karena orang suka menghakimi itu mainannya di bawah. Ya. Orang yang suka menghakimi itu mainannya di kelas bawah. Kalau kelas atas, pelayanan Yesus itu, kata Tuhan Yesus, kamu datangnya dari atas. Amin. Yesus turun. Berarti before Jesus from heaven, atas dong. Semua kita percaya langit itu di atas, selesai urusan. Oke? Terserah kamu bilang nanti kok kalah om. Ternyata matahari itu bisa saja di bawah kita. Amerika kan di bawah kita. Kita siang dia malam masalahnya om. Aku tidak peduli dengan istrinya. Yang jelas langit itu di atas. Oke? Ya? Karena orang Amerika pun kalau naik pesawat tetap ke atas. Iya dong. Nggak ada ke bawah. Clear sampai di sini ya? Clear ya? Oke ya? Oke, lihat sini. Orang yang suka saling menghakimi adalah mainannya di bawah. Kalau kita dari atas ketinggian, dari Monas, ya, ada sekelompok ibu-ibu
lagi jalan bersama-sama, bawa tas, pakai sepatu, pakai baju yang rapi. Dari atas Monas, ketinggian segitu, kok kan tak mempersoalkan merek apakah tasnya, merek apakah sepatunya, merek apakah bajunya. Karena dari atas kau nggak tahu tentang masalah itu. Yang kau tahu ada sekelompok orang sedang berjalan di bawah sana dan kecil-kecil. Oke, clear sampai di sini? Clear sampai di sini? Lalu mobil apa yang sedang melintas di situ? Kau paling tahu bentuknya saja, tapi kau tidak tahu tuh merek apa dan harganya seberapa. Dan kau yang di atas tidak peduli amat tentang merek itu. Buat apa? Nggak ada untungnya bagimu kan? Tapi orang-orang yang di bawah paham di sini. Oke, paham di sini. Makanya kau melayani, saya ajak ke tingkat atas supaya jangan bawaannya suka menghakimi doang kerjaan. Ya. Yesus itu melihat kau dari atas. Orang yang melihat segala sesuatu dari atas, yang pertama lebih jelas. Amin. Amin ya. Amin ya. Yang pertama lebih jelas. Yang kedua tidak terlalu penting tentang detailnya. Amin ya. Oke, katakan jangan baper. Jangan baper. Katakan no baper. No baper. Katakan no baper. No baper. Wanita ini, dia tahu siapa yang dilayaninya. Saya mulai masuk dalam poinnya. Dia tahu siapa yang dilayani. Kata si A, si B, si C, si D, si F, si G sampai Z, dia nggak perlu masukkan ke dalam hati. Karena menurut dia itu beda nilai. Amin. Karena yang kulayani orang ini. Orang ini jelas datangnya dari atas dan akan kembali dari atas. Dan aku tahu ada cerita dari orang ini. Mungkin waktu itu orang akan berkata begini. Saya ulangi lagi. Ya. Kacamata dunia selalu berpikir tentang kepentingan pribadi. Mohon maaf. Orang yang berkata, buat apa pemborosan ini? Bukankah uangnya bisa dijual? Uangnya dikumpulkan tidak kasih orang miskin. Tolong jawab saya. Statement seperti ini, kira-kira kalau dia disuruh kasih untuk menjadi panitia pelaksana proyek itu, kira-kira jalan atau bagaimana? Karena apa? Karena awalnya sudah diawali dengan rasa dengki. Oke, kalau lihat orang itu berhasil, kenapa kamu jadi berduka cita ya? Ada orang sengsara melihat kebahagiaan orang lain. Ada juga orang bahagia melihat kesengsaraan orang lain. Anda tahu cerita itu? Itu sebabnya Yesus berkata, buat apa kamu menyusahkan perempuan ini? Dia membuat satu kebaikan. Jelas dia ngomong begitu. Simon hendak disinggung dalam cerita itu sedikit pun. Ya, Simon itu hanya seperti ini. Iklan. Yesus ada di rumah Simon si kusta. Selesai. Kan itu doang. Anda bilang Simon itu punya anak segini. Ada ceritain? Tinggal 5 yang jelas di Betania. Itu ya masalah geografis lah, letak geografis. Tapi yang jelas setelah Tuhan ada datang di rumah Simon si kusta. Selesai Simonnya dan penyakitnya. Itu doang yang diceritakan. Amin ya. Tapi kalau datang perempuan ini, ada beberapa kalimat Tuhan sampai, untuk apa kau menyusahkan dia? Yang pertama, yang kedua, dia berbuat kebaikan. Yang ketiga, dimanapun Injil diberitakan, maka dia akan selalu ditulis untuk mengingat kebaikannya. Coba lihat ayat terakhir. Betul apa betul? Betul apa betul? Dengar Pak. Simon. Pelan-pelan. Katakan no baper. Katakan no baper. Tolong. Kalau di Markus bilang, ada orang yang menjadi gusar. Oke? Tolonglah kita bijak sedikit. Siapa yang menjadi gusar? Kurang lebih Yudas ya? Yudas ya? Dari mana Bang?
Terus lagi. Yudas, terus apa lagi? Yudas ya? Dia bikin konspirasi ya? Oh ya, kalau ada orang teologi di rumah, catat dia buat Yudas ya? Bisa berhenti di situ ya? Oke, saya mau tanya sesuatu. Ada kepentingan apa Yudas? Yudas orang Kristen. Ada memang. Nah, makanya gini. Makanya kalau kita melihat sebuah masalah itu berpandangan luas lah. Mungkin kalau Yudas pun mengatakan itu dengar baik. Karena akibat sesuatu. Ya. Karena Yudas dia serahkan Yesus bukan keinginannya sendiri tapi rujukan imam-imam. Pintarlah sedikit anak-anakku ya. Ayo anak-anak pemuda, ayo teenager bisa ikutin Bapak? Bisa paham ya? Yudas, dengar Yudas. Akhirnya nanti dipersalah seperti karena nanti kita tarik benang merahnya. Oh dia nanti akhirnya menjual Yesus. Iya murid yang di ya ibarat ada 12 ini sekamnya lagi lah. Ini sampah kayak gitu kan ya. Kalau menurut saya lebih sampah itu Petrus, bukan Yudas. Tadi saya buka penilaian teologis itu. Ya, saya buka pelan-pelan. Oke. Menurut saya, yang baper di sini, yang undang Yesus makan. Karena dia nggak jadi pusat pembicaraan. Ada yang membicarakan dia? Nggak ada. Di rumah dia, tiba-tiba ada seorang yang baru datang, lebih viral. Kamu pintarlah sedikit. Amin. Dia kan undang Yesus makan nih, semua orang dikasih, tapi nggak membicarakan dia. Ujung-ujung ini datang orang 300 dinar kok dikasih, kok tiba-tiba dibicarakan begitu hangat. Come on. Katakan no baper. No baper. Katakan no baper. No baper. Dengar Pak, kalau kau melayani Tuhan, motivasimu jelek, hanya mungkin untuk show off. Akan datang pendatang baru yang punya nur di hatinya, akan menjadi bahan pembicaraan. Bukan kamu. Sorry to say, anak-anak kita ada rasing sekarang akan muncul. Sementara kita yang lama sibuk aja dengan perasaan kita. Gue melayani pemberi bangun. Gue sakit nggak dikunjungi. Itu dong mainan kita. Mainan kita di situ. Sementara orang-orang yang baru datang itu murni sekali melayani Tuhan. Come on. Boleh datang di sini. Kira-kira menurut saya siapa yang bantu? Simon Mulaya membujuk orang. Akan mulai yang lain. Allah. Nah, karena si Yudas ini orang yang satu tesen, katakan satu tesen. Tesya. Tahu satu tesen? Satu aliran, satu passion, terkoneklah dia. Amin. Bukankah orang dengki akan tergabung dengan orang dengki? Bukankah tukang penggosip akan kumpul dengan penggosip? Itu yang terjadi. Oke? Terbuka pikiran mana? Katakan no baper. No baper. 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 Dan ketika Yesus ngomong, dimanapun Injil diberitakan, akan mengingat perempuan ini. Simon, kok gua kagak ngomong? Yang bikin acara kan gue. Ya, ini pendatang baru ngapa dia jadi bahan bicara? Om pun bisa disalib sama kalian. Kalau saya mainannya bawa, mohon maaf ya. Kalau saya mainannya bawa keuntungan pribadi, ya aku dapat apa nih? Kayak kemarin nanti sebenarnya ya move on lah. Kenapa orang baper? Tolong jawab saya. Kenapa orang baper? Kepentingan diri sendiri. Hah? Kepentingan diri sendiri.
harga dirinya, itu aja kok. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Kalau harga dirimu nggak terusik coy, kenapa lu baper? Amin kagak nih? Amin nggak? Amin nggak? Men. Lu nonton film India, Nangis. lu nangis. Tolong jawab saya, kenapa? Baper. Emosi lu tersentuh. Amin. Amin. Men. Ya kira-kira ya, mungkin orang yang nangis itu kok miripnya sama cerita hidup gue. Iya dong, iya dong, iya dong. Hah? Ya mungkin ya nggak apa-apa, nggak juga. Dan saya bilang sama kamu, setidaknya bagian dari dirimu itu tersentuh. Dan itu biasanya bagian dirimu yang terlarang, yang tak bisa kau bohongi. Kalau ini urusan air mata bos, kecuali mata buahnya ya, kita jangan bahas di sini ya. Anak-anakku semua anak baik semua ini. Saya harap ketika aku baik matamu, oke? Boleh ya? Boleh ya? Ya iya dong. Jangan seperti yang di luar sana ya. Bacot. Di otak ada sesuatu yang kau dapatkan dari wanita itu, air mata buahnya. Ada yang lebih cantik pindah. Saya gampang sekali mendeteksi orang seperti itu, nggak tahu. Nggak tahu, roh saya itu sangat peka dengan orang-orang yang munafik itu, nggak tahu. Saya dari dulu nggak kemakan wanita-wanita seperti itu. Pria-pria seperti itu nggak kemakan di rumah saya. Kadang-kadang pendeta-pendeta itu pintar sekali memainkan peran. Itu kecium gaya. Ya, kecium. Jangan bersandiwara sama saya ini soalnya saya ini kan sutradara film. Saya mendalami beberapa karakter, melankolis, sanguin, pragmatis, satu lagi apa? Koleris. Aku tahu tentang itu. Sudahlah bahasa itu tertawa. Dia katakan no baper. No baper. Katakan no baper. No baper. Back to the Bible. Wanita ini dengan wanita ini. Kenapa namanya begitu harum diberitakan setiap kali dia Injil diberitakan? Dia tidak punya kepentingan apapun dalam apa yang dilakukan. Saya ulang. Dia tidak punya kepentingan pribadi apapun tentang yang dilakukan. Makanya kalau tidak diterima pun, ya wis. Amin. Amin. Sama dengan lu kalau pelayanan di sini. Kayak tadi yang bagus, mimpin pujian. Kan bukan lu mimpin pujian di sini supaya ada yang liatin lu. Ya mungkin golden lah liatin lu. Pasti. Ya itu pacar lu lah yang bisa kayak nggak apa-apa kan? Iya kan, nggak apa-apa. Tapi at least kalau tiba-tiba yang kau harapkan responsibilitas dari kita semua. Mana nih orang udah mimpin pujian juga, semangat dong. Kan ada begitu kan? Akar pahit di depan. Habis mimpin pujian dong besok nggak mau lagi. Janjikan nggak mau lagi. Kenapa? Udah ada yang respon. Jadi bagi om, kalau saya mau 100 orang, mau 5 orang, mau 3 orang, ya gayanya begini. Semangat! Karena aku tidak punya kepentingan apapun. You dengar puji Tuhan pulang jadi seseorang. Tapi kalau sudah jadi seseorang, ya sudahlah. Aku pun akan tetap hidup dengan berhasil kok. Mana saudara? Tapi kabar baik tadi malam, Antoni pemain gitar kita baru di mobil balik. Ya, saya mau bahas. Kita mulai ngobrol-ngobrol. Mana tapi mobil apa ini? Berapa DP-nya segini? Pengen banget makan pecel lele. Gitu kan? Bolehlah tes drive. Oke, kasih kunci kan. Tes drive kan. Keren tuh mobil. Ayo sebawa baru kan harum. Langsung kita makan di pecel lele dan dia bayarin semua. Haleluya. Yang bisa bilang begitu. Dengar baik-baik. Dengar.
Saya bilang sama kamu, bagi saya keberhasilan kalian itu, makin sukses kalian, setidaknya Om punya andil di dalamnya. Oke. Before me and after me, kamu bisa lihat hidupmu. Ya. Entah kau say thanks untuk saya tentang pertemuanmu dengan saya, atau menganggap ini kan kerja keras. Apa ini udah ketemu Om? Ya Om kan hidup sendiri, aku juga hidup sendiri. Ya aku berhasil ya, yang biasa kalian kerja keras. Oke? Kau pun bebas berpikir tentang itu. Tapi I think aku punya andil dalam keberhasilan itu. Maka orang-orang yang bijak, penulis-penulis buku kenamaan, tidak pernah menulis hasil karyanya sendiri. Pasti suka ada kutipan dari buku apa dari makanya kalau kalian bikin apa disertasi, skripsi, kan ngutip buku-buku orang lain kan? Betul apa betul? Jadi artinya keberhasilan itu kamu mesti tahu ada orang-orang yang telah berbuat sesuatu dalam dirimu. Kalau kau sampai hari ini, you must know someone give something to your life after you like this now. Habis itu, saya bisa bertahan. Bisa pikir. Sampai hari ini, saya tidak pernah ragu mengatakan, oh bisa seperti ini, pertemuan dengan papanya dulu. Dia letakkan fundament yang sangat keras dalam diri saya, bahwa pelayanan itu harus murni dan the best of everything. Saya suka tadi bilang the best of our God. Halo enggak? Jangan no bumper. No bumper. Ya no bumper. Bumper. Sekarang kita masuk karakter. Katakan karakter. Karakter. Karakter ini begitu luas ya. Makanya kemarin saya pikir harusnya no bumper aja. Tapi kalau karakter kan banyak sekali ya. Tapi saya kira saya persempit aja lah sederhana. Oke. Katakan karakter. Kamu katakan karakter. Karakter. Apa bedanya popularitas dengan karakter seseorang? Apa bedanya? Popularitas yang didapat secara instan. Kalau karakter dari lahir, bawaan. Oke, kita lihat dari lahir. Yang lain? Ayo anak muda yuk, kita diskusi. Karakter? Karakter hasil? Popularitas? Bonus? Oke, gak ada masalah. Oke, bagus juga. Oke, lain. Ayo. Ayo, ketemu. Halo. Ada orang di sini? Ayo, coba, berpindah sedikit lagi. Yuk, come on. Apa bedanya? Apa bedanya karakter dengan popularitas atau reputasi? Dari diri sendiri. Tolong jawab saya. Kalau popularitas, mohon maaf ya, bisa dibeli nggak? Bisa. Bisa dibeli nggak? Bisa. Karakter? Enggak. Jadi saya lebih suka dengan pembentukan, bukan bawaan lahir. Mohon maaf. Oke. Kalau nanti bawaan lahir, memang pada dasarnya kita semua baik kok. Lingkungan membentuk kita jadi rusak. Tapi saya mau bilang sama kamu, beberapa lama kamu menyalahkan lingkungan.
Saya berharap reputasimu itu ya lurus lah ya. Kalau sampai di tingkat itu kau memang betul-betul perjalanan hidup kamu itu ya baik aja gitu. Tapi nggak terlalu bagus ya. Tapi kalau pada akhirnya kita menutup mata kita, orang tahu kita punya karakter yang baik. Ini more than enough. Harus ini lebih penting, lebih daripada cukup. Haleluya, 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 haleluya. Orang yang suka reputasinya Yesus, orang yang suka dengan apa namanya, dengan reputasi yang kita sebutkan ya, dia akan suka mainan ke bawah. Selalu yang dipikirkan tentang pencapaian. Bos, sekarang pelayanan di mana bos? Oh iya di Cengkareng. Oh di Cengkareng. Udah di ini yang di daerah mana bos? Daerah Kamar. Oh Kamar ya. Bos berapa jemaatnya? Ya gitu. Oh iya. Tapi gereja kita udah punya sendiri. Oh iya. Ya jemaatnya lumayan agak banyak lah, 2.000 orang. Oh. Terus ya kurang lebih kita punya tanah ya sekian 10.000 hektar. Oh. Mainan di sini. Mainan di sini. Mainan di sini. Saya senang perempuan ini mengurapi hati Yesus. Bukan setelah Yesus bangkit dari kematian. Come on. Amin. Perempuan ini mengurapi hati Yesus. Bukan ketika Yesus itu lagi sudah jadi raja. Enggak. Si tukang kayu itu yang sebentar lagi mau disalibkan. Malah Alkitab mengatakan dia mempersiapkan hari pergumulan. Statement itu bagi orang yang sudah sacrifice begitu besar, punya ekspektasi tinggi tentang orang yang di-sacrifice, kan enggak sih? Yang dipengorbankan, anak-anak terus itu gampang berakhir. Dan kadang-kadang ketika kita ingin berkorban dengan Yesus, kita punya ekspektasi yang tinggi tentang itu. Artinya ya paling tidak ada feedback lah, tapi ditutup satu kalimat, dia melakukan itu untuk mempersiapkan hari kematian. 300 dinar kita curahkan di kaki orang yang mau mampus. Come on. Saya persiapkan satu hari ini, saya berbuka. Haleluya. Katakan karakter. Katakan karakter. Saya wanita ini udah datang sendiri, buang uang begitu banyak, orang yang kita ini ternyata mau mampus. Saya akan menjadi orang yang sangat frustasi dalam hidup. Saya bilang, bener juga ya kata orang-orang tadi ya, ngapain juga boros-boros, mati juga tuh orang. Kan Yesus bilang dari penguburan. Amin ya. Tapi Alkitab tidak menulis satu kata pun penyesalan tentang wanita itu. Malah Alkitab dengan jujur, Matius, Markus sampai hari ini dengan jujur menceritakan wanita ini. Tolong jawab saya, penulis ini tidak sembarang menulis. Seluruh Alkitab ditulis ya berzina, benar nggak ditulis di situ? Ya Daud menghampiri istri Uria, ya ditulis di situ. Semua kan ditulis. Kalau kemungkinan wanita ini menyesal, pasti ditulis benar. Dan menurut saya tidak perlu dulu kita bicarakan dia malam ini. Keluar. Hanya seseorang yang ingin kompensasi. Haleluya. Dan saya pun tak tertarik membahas wanita seperti ini. Karena ternyata di balik pengorbanannya ada something untuk kepentingan diri sendiri. Amin.
No baper semua. No baper, Berkarakter. berkarakter. Saya masuk dalam inti terakhir sekarang. Jangan mainan di bawah. Karakter itu mesti yang di atas. Amin saudara. Amin saudara. Belajar tentang karakter, dia selalu yang di atas. Artinya apa? You are nothing. Karena masih ada yang lebih tinggi. Oke? Tentang kegagalan, selalu lihat di bawah. Masih banyak orang lebih hancur juga daripada lu. Maka bersyukurlah. Jadi sampai sini, selalu lihat yang di atas kalau mau belajar tentang karakter. Ya, selalu lihat. Rasul Paulus mengatakan, sampai kita, kata Rasul Paulus, memiliki kepenuhan di dalam Kristus. Artinya, sempurnalah kamu sama seperti Bapakmu yang adalah sempurna. Berarti standar yang lebih tinggi harus kamu letakkan dalam dirimu kalau kau ingin menjadi punya karakter lain. Sebab kalau kamu gantungkan setengah tiang, jangan-jangan ketika setelah kau mencapai tingkat itu, kau akan mulai melirik kiri dan kanan. Amin. Berarti nggak sih terlalu tinggi sih bahasanya? Yesus harus menjadi barometer karakter kita, jangan orang lain. Sebab kalau orang lain kemungkinan bisa kita kejar. Amin ya? Tapi Yesus bisa mau kejarkah? Artinya, kalau kamu belum seperti Yesus, don't judge. Oke? Diberkati malam ini? Tepuk tangan bagi Bapak. Selesai. Kita berdiri.